Kemudian beliau membawakan ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Tidak ada. Tidak ada satupun yang besarnya mirip-mirip dengan besarnya Allah. Jibril misalnya, tingginya mirip-mirip dengan tingginya Allah. Mikail misalnya, ya, pinternya mirip-mirip dengan pinternya Allah. Canggihnya mirip-mirip dengan canggihnya Allah. Pendengarannya mirip-mirip dengan pendengaran Allah. Hidupnya mirip-mirip dengan hidupnya Allah. Enggak ada. Enggak ada yang mirip sedikit pun. Semuanya beda. Mau Jibril, mau Mikail, mau surga, mau neraka. Apalagi manusia. Jibril, Mikail saja enggak ada kemiripan dengan Allah sama sekali, apalagi kita yang jauh lebih kecil dari Jibril, dari Mikail. Nabi pernah 2 kali melihat fisik Jibril duduk di atas kursi. Kursinya antara langit dan bumi. Kalau kursi Allah tadi kursi Jibril ya. Kursi Jibril itu diduduki oleh Jibril, itu antara langit dan bumi. Ya. Jadi Nabi melihat itu seluruh pemandangan, seluruh ufuk tertutup oleh badan Jibril. Itu kursi Jibril antara langit dan bumi. Kalau kursi Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi kalau kursi Allah diletakkan, maka langit dan bumi itu menjadi kecil sekali. Di bawah kursi Allah itu menjadi kecil sekali, meliputi. Maka perbandingannya masih ingat? Antara langit yang 7 berikut bumi dibanding dengan kursi Allah, antara kursi Allah dibanding dengan arsy Allah, perbandingannya masih ingat? Seperti cincin yang berada di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Apa cincin itu? Langit yang 7 berikut bumi. Itu apabila dibandingkan dengan kursi Allah seperti cincin. Kursi Allah seperti apa? Seperti padang pasir yang sangat luas. Gitu ya. Kayak apa besarnya kursi Allah? Kayak apa kecilnya langit yang 7? Lalu bagaimana perbandingan antara kursi Allah dengan arsy Allah? Sama. Kursi Allah seperti cincin, arsy Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Bagaimana Allahnya? Bagaimana Allahnya? Arsy-nya saja kita tidak bisa membayangkan betapa besarnya. Di atas arsy itulah Allah berada, Allah bersemayam. Bukan Allah duduk. Enggak ada hadis Allah duduk di atas arsy. Berarti Allah nempel duduk di atas arsy seperti saya duduk di atas kursi ini? Tidak. Allah tidak menempel di makhluk. Arsy Allah makhluk bukan? Arsy Allah makhluk bukan? Jelas makhluk. Arsy Allah itu makhluk. Allah tidak menempel di makhluk. Ba'inun an kulli khalqihi. Salah satu sifat Allah adalah terlepas dari seluruh makhluknya. Tidak menempel, tidak menyatu pada diri makhluk. Berarti Allah tidak menempel di arsy, tapi berada di atas arsy. Entah berapa juta kilometer antara diri Allah, zat Allah dengan arsy itu. Hanya Allah yang tahu. Allah tidak menempel di arsy. Ya. Inilah Allah digambarkan di ayat ini, laisa kamitslihi syai'.
Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Dan anehnya kalimat ini tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Terusannya, nah ini aneh ini menakjubkan ini. Ini mengandung fawaid nih. Ini menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Terusannya, wa huwas sami'ul basir. Dan Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Padahal kita semua ini melihat enggak? Melihat. Mendengar enggak? Mendengar. Nah, ini luar biasa. Kan secara logika kita, kalau Allah itu enggak ada mirip-miripnya dengan kita semua, dengan makhluk, tentu terusannya Allah bersemayam di arsy, kan begitu? Kan begitu? Kan enggak ada makhluk yang bersemayam di arsy. Hanya Allah satu-satunya yang bersemayam di arsy. Mestinya laisa kamitslihi syai' wa huwa 'alal arsy istawa. Kan begitu menurut logika kita, ya kan? Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Makanya Allah bersemayam di arsy gitu. Tapi justru diteruskan dengan sifat yang kita semua punya. Saya, antum, ibu-ibu, siapapun pasti melihat, pasti mendengar. Itu yang dipilih oleh Allah, bahwa Allah melihat, Allah mendengar, sama dengan kita semua. Sementara kalimat sebelumnya mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan Allah. Dari sini muncul fawaid bahwa apapun sifat Allah itu pasti beda dengan sifat manusia. Walaupun judulnya sama, walaupun lafadznya sama, melihat, mendengar, hidup, marah, senang, cemburu, apalagi itu semua kan kita juga punya. Itu yang kita baca di Al-Quran dan Sunnah, kan? Allah senang. Masih ingat kapan Allah senang? Kapan Allah senang? Ketika ada seorang hamba yang bertaubat, Allah senang sekali. Antum baru berhenti dari rokok misalnya, antum bertekad, saya mau tobat dari rokok, saya tidak akan merokok lagi. Maka Allah senang sekali, senang sekali, melebihi senangnya seseorang yang kehilangan barangnya yang sangat berharga, lalu barang itu dia temukan lagi di tengah padang pasir. Antum bisa bayangkan punya anak cuman satu-satunya, usia TK, hilang, dicari-cari sehari dua hari nggak ketemu-temu, tiba-tiba seminggu kemudian ketemu, ya, di jalanan. Kayak apa senangnya? Kayak apa senangnya? Barangkali mobil kita hilang, rumah kita kebakar, nggak masalah. Yang penting anak saya ketemu. Saking senangnya, ya. Allah lebih senang daripada kita yang menemukan kembali anak kita itu. Kalau ada di antara kita yang bertaubat, senang, sama kan? Allah senang, kita senang. Itu. Benci? Allah pernah benci? Jelas. Allah membenci kebohongan, Allah membenci kemunafikan. Apalagi? Cemburu? Jelas. Wahai Sa'ad, jika engkau pulang, ternyata engkau dapati istrimu sedang bersama laki-laki lain,
Maksudnya berzina. Apa yang akan engkau lakukan? Ini pertanyaan Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad menjawab, ya Rasul, akan aku bunuh dua-duanya. Akan aku bunuh dua-duanya. Nabi tidak menyalahkan Sa'ad. Nabi hanya mengatakan betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Berarti Allah suka cemburu apa tidak? Jelas. Sama dengan kita. Sama dengan kita. Cemburu, senang, benci, cinta. Allah mencintai orang yang samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza iqtada. Allah menyukai, Allah menyenangi orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika membayar hutang. Allah senang dengan orang seperti itu. Allah cinta. Berarti sama. Sama apanya? Sama judulnya doang. Ya, lafadznya doang. Gitu. Adapun cemburunya Allah tentu tidak sama dengan cemburunya kita. Senangnya Allah tidak sama dengan senangnya kita. Kalau kita senang kepada seseorang, kita begini. Ketika Allah senang kepada seseorang, Allah pasti begini seperti kita? Tidak. Tidak. Kalau kita benci sama seseorang, kita nggak mau ngasih dia kan? Jangankan harta yang banyak, segelas air juga malas kita ngasih. Orang kita benci sama dia. Antum tahu apa yang Allah berikan kepada Fir'aun waktu itu? Apa yang Fir'aun terima dari Allah waktu itu? Dari mulai kesehatan yang prima luar biasa. Diriwayatkan Fir'aun dari bayi sampai dia mati tenggelam di Laut Merah itu belum pernah sakit. Istilah kita batuk-batuk, pusing belum pernah. Jadi badannya selalu fit. Ya, kaya luar biasa, sukses luar biasa. Yang ngasih siapa? Allah Rabbul Alamin. Padahal Allah benci setengah mati kepada Fir'aun. Kita yakin Allah pasti benci kepada Fir'aun. Tapi semua yang Fir'aun butuhkan, Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Berapa? Ratusan tahun. Kan diriwayatkan umur Nabi Musa sekitar 500 tahun. Berarti umur Fir'aun sekitar segitu. Kan rata-rata orang itu hidup sesuai dengan umur zamannya. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, kan antara 60 sampai 70 rata-rata, ya kan? Jarang yang lebih. Nah, di zaman Nabi Nuh itu sekitar 1000 tahun. Umur manusia sekitar 1000 tahun. Di zaman Nabi Musa kira-kira 500 tahun. Berarti umur Fir'aun sekitar 500 tahun, atau mungkin 600 tahun, atau mungkin 650 tahun. Allah biarkan bergelimang dalam harta, kekayaan, kekuasaan. Padahal Allah benci. Gitu. Ya. Jadi sama-sama benci, tapi bencinya Allah dengan bencinya kita tidak sama. Dari sini jangan kaget, jangan heran, jangan panik, jangan nggak paham kalau dibilang Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah punya apa lagi? Betis, Allah punya telapak kaki, Allah punya wajah, Allah punya mata. Kenapa jadi heran? Orang Allah mendengar, Allah melihat, Allah benci, Allah cinta, itu semua ada pada diri kita. Kita nggak heran.
Kenapa ketika dibilang kedua tanganku, tangan kananku, betisku, lalu kita jadi heran, aneh, ya? Antum pikir ketika Allah mengatakan betisku, lalu kita ngelirik betis kita, oh Allah punya beginian, begitu? Ya? Allah mengatakan telapak kakiku, telapak kakiku. Jahannam akan terus menggeram. Hal mim mazid, ya Allah mana tambahan lagi, ya Allah mana tambahan lagi, terus. Padahal sudah habis. Manusia dan jin yang harus dimasukkan ke Jahannam sudah nggak ada lagi, sudah habis. Tapi Jahannam terus menggeram, minta tambahan. Hal mim mazid, hal mim mazid, ya Allah mana tambahan lagi, mana tambahan lagi. Maka Allah injakkan telapak kakinya yang mulia ke Jahannam. Lalu Jahannam diam. Lalu kita ngelirik telapak kaki kita dengan mengatakan, oh Allah punya beginian ya. Boleh? Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Cukup kita yakini bahwa Allah memiliki telapak kaki, memiliki jari, memiliki telapak tangan, yang dengan telapak tangan Allah itu Allah menggenggam apa? Menggenggam roh. Rohnya siapa? Rohnya dua orang, dua manusia. Satu manusia yang sudah mati. Manusia yang sudah mati rohnya kemana? Di genggaman tangan Allah. Satu lagi, satu lagi. Rohnya manusia yang sedang tidur. Orang yang sedang tidur sama dengan orang yang sudah mati. Apa persamaannya? Rohnya digenggam oleh telapak tangan Allah. Yang tidur dilepaskan lagi, yang mati tidak dilepaskan lagi kecuali nanti hari kiamat. Kata siapa ini? Kata Nabi SAW. Kita apakan? Tentu kita yakini apa adanya, kita imani apa adanya. Dan awas jangan sampai kita ngelirik telapak tangan kita, oh Allah punya beginian, mirip-mirip. Tidak. Ya, cukup imani saja. Pendengaran Allah dengan pendengaran kita mirip-mirip? Tentu tidak. Penglihatan kita dengan penglihatan Allah mirip-mirip? Tentu tidak. Hidupnya Allah dengan hidupnya kita mirip-mirip? Tidak. Begitu juga jari Allah, tangan Allah, wajah Allah, betis Allah mirip-mirip dengan betis kita, telapak kita? Tidak ada. Tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Ya, nggak usah Allah, nggak usah Allah dulu yang bukan makhluk. Kita cari makhluk dulu. Apa? Gunung. Kita semua punya kaki. Gunung punya kaki nggak? Gunung punya kaki nggak? Ibu-ibu tahu gunung punya kaki? Berapa banyak kita yang mengatakan desa itu berada di kaki Gunung Semeru, kecamatan itu berada di kaki Gunung Merbabu. Berarti gunung punya kaki. Mirip-mirip sama kaki kita? Nggak ada mirip-miripnya aja. Ya, nggak ada. Padahal gunung makhluk, kita makhluk. Ya, mobil punya kaki? Mobil punya kaki nggak? Punya kan? Ditulis bengkel khusus kaki-kaki, kaki mobil ya kan? Ada mirip-miripnya dengan kaki kita? Nggak ada. Meja punya kaki? Nggak ada mirip-miripnya dengan kaki kita. Nggak ada dengkulnya, nggak ada betisnya. Tapi dibilang kaki meja. Bapak mau meja yang kaki 4 apa kaki 6 apa kaki 3? Punya kaki kan? Nggak ada mirip-miripnya dengan kaki kita. Gimana Allah Rabbul Alamin? Lalu kita bilang kalau Allah punya kaki mirip dengan kita dong.
Kalau Allah punya telapak kaki, Allah punya betis, Allah punya jari, mirip dengan kita dong. Ini bodoh sekali, ini jahil sekali. Allah punya jari, Allah punya telapak tangan, Allah punya telapak kaki, tapi nggak ada mirip-miripnya dengan kita sedikit pun. Maka para ulama mengatakan kullu ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Setiap kali terbayang di benakmu, setiap kali terhayal di dalam pikiranmu bahwa Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begini, maka pasti apa? Pasti salah, nggak mungkin benar. Seandainya Allah kumpulkan seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi, dari manusia pertama Adam dan Hawa sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, lalu Allah nyuruh mereka untuk membayangkan tentang diri Allah dengan bayangan yang berbeda-beda, maka pasti semuanya salah, gak ada yang benar sedikit pun. Maka jangan dibayangkan, jangan dilogikakan, jangan dipikirkan, cukup diimani saja bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit dunia. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya. Allah akan menampakkan betisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah imani saja. Ya. Itu baru gunung, belum surga. Surga makhluk bukan? Surga makhluk bukan? Jelas. Surga neraka itu makhluk. Di surga ada madu? Ada. Di surga ada air mengalir? Ada. Di surga ada wanita cantik? Ada. Sama dong dengan dunia. Nah, dunia ada madu, ada air mengalir, ada wanita cantik. Sama dong. Ada sungai susu, ada sungai madu. Madu, susu, khamr ada di dunia? Ada. Berarti dunia dengan surga ada mirip-miripnya dong. Ternyata tidak ada mirip-miripnya. Kalau antara dunia dengan surga ada mirip-miripnya, batal sabda Nabi. Mana sabda Nabi yang batal? Seandainya antara surga dengan dunia, seandainya kenikmatan surga dengan kenikmatan dunia ada mirip-miripnya, maka batal sabda Nabi. Yang mana? Ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga adalah belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Satu lagi, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Seandainya kita masuk surga lalu disuguhi makanan, lalu kita ingat, ini persis yang saya makan waktu di sawah lunto dulu. Nah, berarti batal sabda Nabi. Seandainya kita disuguhi minuman lalu kita mengatakan, ini rasanya persis waktu saya mampir di warung di Kebayoran dulu. Nah, berarti batal sabda Nabi. Enggak ada mirip-miripnya. Dari warna, aroma, rasa, kelezatannya enggak ada. Sebab kalau ada mirip-miripnya, batal sabda Nabi. Karena surga jelas belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati siapapun. Pertanyaan saya, surga masih makhluk apa sudah kholik?
Pertanyaan saya, surga itu masih makhluk apa khalik? Jawabnya makhluk. Surga itu masih makhluk. Itu pun gak ada mirip-miripnya dengan dunia yang sama-sama makhluk. Dunia makhluk, surga makhluk, gak ada mirip-miripnya. Gimana Allah Rabbul Alamin yang bukan makhluk? Gimana Allah Rabbul Alamin satu-satunya khalik, lalu ada mirip-miripnya? Lalu kita katakan kalau Allah punya jari sama dengan kita dong punya jari. Kalau Allah turun berarti sama dengan kita dong turun. Kalau Allah berada di satu tempat sama dengan kita dong berada di satu tempat. Ini bodoh sekali, jahil sekali. Itulah orang-orang filsafat, bodoh sekali. Orang-orang Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah bodoh sekali. Karena mereka mengatakan kalau Allah bersemayam di arsy berarti sama dengan kita. Kalau Allah punya jari berarti sama dengan kita. Bodoh sekali. Ayat ini nggak faham. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Di sini wajib kita mengikuti pemahaman para ulama ahlu sunnah. Jangan mikir sendiri. Kalau kita mikir sendiri pasti sesat. Kalau teknologi, kalau ekonomi, silahkan. Berapa banyak orang yang mikir sendiri tentang teknologi lalu mendapatkan penemuan baru, bagus sekali. Itu urusan dunia. Tapi kalau agama nggak ada penemuan baru dalam agama, tidak ada. Ya, semua yang ada dalam agama harus lama, harus sudah ditemukan oleh Rasul dan para sahabat. Maka jika antum ditawari penemuan baru, ini ada penemuan baru nih, pelatihan supaya sholat bisa khusyuk. Daftar ke saya, penemuan baru sholat khusyuk. Antum percaya apa jangan? Jangan, batil. Ini ada penemuan baru nih, supaya kita lebih takut kepada Allah, supaya kita lebih takut berbuat maksiat. Ada penemuan baru, ada aplikasinya. Nanti download aplikasinya, cara baru supaya kita takut berbuat maksiat. Ya. Kalau itu cuman teknis nggak masalah. Tapi kalau intinya betul-betul penemuan baru pasti batil. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan sedikit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Ini sebuah ayat dalam surat Toha yang menunjukkan seperti apa sifat-sifat Allah itu. Yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Arsy Allah seperti segede apa? Antum sudah bisa membayangkan. Walaupun tentu tidak bisa terbayang dengan sebenarnya, tapi melihat dari perbandingannya antum bisa faham betapa kecilnya kursi Allah jika dibanding dengan arsy Allah, betapa kecilnya langit yang 7 apabila dibanding dengan kursi Allah. Maka betapa kecilnya bumi ini dibanding dengan langit yang 7. Padahal bumi ini betapa luasnya. Ya, bumi ini luar biasa luasnya. Dan kita ini kecil sekali tentunya. Ada satu huruf
yang dimasukkan oleh orang Jahmiyah, mengikuti sifat Yahudi, mengikuti sifat Yahudi. Apa? Lam. Adapun Yahudi nun. Yahudi menambah huruf nun pada kalimat hittah. Nabi Musa menyampaikan kepada Yahudi Bani Israel, umat beliau, untuk mengucapkan kalimat hittah. Artinya, ya Allah, ampuni kami. Mungkin bahasa Ibrani. Hittah ini oleh orang Yahudi ditambah huruf nun, maka menjadi hintah. Tadinya hittah, ditambah huruf nun oleh Yahudi menjadi hintah. Makanan gandum, ya. Ini luar biasa bejatnya, isengnya orang Yahudi. Ini buat lucu-lucuan gitu, ya. Orang biasa merendahkan Allah dengan lucu-lucuan seperti ini. Hittah diplesetkan menjadi hintah, ditambah huruf nun. Nah, kelakuan Yahudi ini ditiru oleh sekelompok kaum muslimin yang ditipu oleh manusia bejat bernama Jaham bin Safwan, Jahmiyah. Apa kata orang Jahmiyah tentang lafaz Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Kalau Yahudi menambah huruf nun, kalau Jahmiyah menambah huruf lam, maka istawa menjadi istaula. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ay Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula. Apa istawa? Bersemayam. Kita semua tahu. Apa istaula? Menguasai setelah mengalahkan. Menguasai setelah mengalahkan. Berarti mereka memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dimaknai dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula, yaitu Allah menguasai arsy. Bukan bersemayam berada di atas arsy, bukan, tapi menguasai arsy. Dan menguasainya setelah mengalahkan. Karena menurut kaidah bahasa Arab yang benar, istaula itu menguasai setelah mengalahkan. Ketika ada orang berkuasa di negeri itu, lalu saya kalahkan penguasa itu, lalu saya berkuasa di negeri itu, berarti saya istaula terhadap negeri itu. Maka menurut mereka, menurut kaidah bahasa Arab, istaula berarti Allah, berarti dulu ada Tuhan selain Allah menguasai jagat raya alam semesta, lalu dikalahkan, dibunuh oleh Allah, lalu Allah lah yang menjadi penguasa tunggal jagat raya alam semesta. Hak apa batil ini? Hak apa batil ini? Tentu sebatil-batilnya. Berarti dulunya ada Tuhan lain selain Allah. Kalau istawa itu dimaknai dengan istaula, ya. Tapi begitulah Jahmiyah, karena jahilnya mereka memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsy istaula, Allah menguasai arsy, bukan Allah bersemayam di atas arsy. Ya, ini dia. Dan apa faedahnya mengatakan Allah menguasai arsy? Bukankah Allah menguasai jagat raya alam semesta? Kenapa cuma arsy doang yang disebut? Ini batilnya mereka. Wallahu a'lam.